warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Suhartati SPT. Saya mengajar di SMKN 1 Pelampang. Saya juga peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Agribisnis Ternak LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2023. Hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan mengambil video pembelajaran uji kinerja dengan materi pemilihan telur tetas. Gunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa supaya apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan diberi kemudahan ya. Untuk itu Ibu minta ketua kelas untuk berdoa. Ya. Ibu perhatikan ruangan kelasnya sudah bersih dan juga rapi. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang komisaris hari ini ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ibu absen terlebih dahulu. Erwita hadir. Nehe hadir. Laura hadir. Dede? Putri? Ya, berarti hadir semua. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada. Oh iya, tentang produksi telur tetas. Ya, jadi materi kita minggu lalu adalah tentang memproduksi telur tetas. Nah, ada yang tahu apa itu telur tetas? Ya. Telur tetas adalah telur yang disiapkan khusus untuk ditetaskan. Ya, telur yang disiapkan khusus untuk ditetaskan. Ada yang punya pendapat berbeda? Silakan Evita. Telur tetas adalah telur fertile atau telur yang telah dibuahin, dihasilkan oleh peternak ayam pembibitan, bukan dari peternak komersial. Luar biasa, tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai pembelajaran kita hari ini tentang pemilihan telur tetas, Ibu akan memberikan pretest yang untuk dikerjakan secara individu ya.
pemilihan telur tetas terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui apakah di dalam telur tetas itu ada tidaknya rongga udara dan atau fertil dan non-fertilnya telur tersebut, maka dapat kita lakukan proses peneropongan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan teropong telur tetas sederhana ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran program based learning, siswa dapat menjelaskan metode pemilihan telur tetas dengan baik. Nah, melalui pembelajaran program based learning, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri telur tetas yang baik dan benar. Selanjutnya, melalui pembelajaran program based learning, peserta didik dapat menilai mutu telur tetas dengan baik dan benar. Melalui pembelajaran program based learning, siswa dapat melakukan proses pemilihan telur tetas dengan baik dan juga benar. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan disimak videonya. Nanti silahkan kalian identifikasi masalah dari video yang kalian simak ya. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Peternak Ikhlas. Sore hari ini saya akan coba membuat video mengenai pemilihan telur tetas. Jadi telur yang akan kita, jadi apa saja sih kriteria yang saya gunakan dalam menentukan telur yang ingin ditetaskan. Tapi sebelum masuk ke kriteria, kita lihat dulu untuk proses pemanenan telur tetas. Nah, ini kita masuk ke dalam video. Jadi untuk telur tetas yang saya pilih, yang bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman apabila nantinya membeli telur tetas di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam sukses, salam peternak. Assalamualaikum. Ya, itulah tadi video terkait materi pembelajaran kita hari ini, yaitu pemilihan telur tetas. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan kelompok 1 langsung saja ya, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD dan juga bahan ajar. Kelompok 1. Silakan dibuka LKPD dan juga bahan ajarnya. Selanjutnya, bersama dengan anggota kelompok, silakan kalian diskusikan identifikasi masalah yang sudah kalian catat tadi untuk kalian cari solusinya ya. Nah, sebagai bahan referensi, silakan kalian membuka HP, cari informasi di internet terkait dengan permasalahan yang sudah kalian catat dari video yang sudah kalian tonton tadi ya. Silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok 2? Ada masalah? Aman.
Ya, bagus. Kelompok 3 bagaimana? Sudah jelas? Sudah selesai? Ya, kalau sudah, nah, dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan, silakan masing-masing kelompok melakukan pengamatan atau observasi terkait dengan pemilihan telur tetas. Nanti hasilnya silakan kalian catat di LKPD kegiatan ketiga. Di situ tinggal kalian cantumkan hasil pengamatan yang sudah kalian peroleh. Untuk itu, satu untuk maju.
Silakan kelompok 2 kembali ke posisi duduknya untuk didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Kelompok terakhir silakan maju. Silakan kembali ke posisi duduknya. Dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya untuk mencari solusi dari apa yang sudah kalian lakukan tadi. Nanti kalian silakan presentasikan. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada kendala? Tidak ada ya? Kelompok 2? Aman? Iya. Silakan kelompok 3 diskusikan dengan anggota kelompoknya terkait hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi. Apakah ada kendala? Tidak ada. Apakah sudah selesai? Sudah ya? Ya, kalau sudah selesai berarti sekarang presentasi. Bagaimana untuk presentasinya? Kelompok 1, 2, kelompok 3 sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari tayangan video yang telah kami download dan dari hasil informasi yang kami adanya. 1.
Persentase bertelur masih sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah ayam yang dipelihara. 2. Banyaknya telur yang ukurnya tidak seimbang sehingga tingkat penetasan sedikit. 3. Cara penanganan pemeliharaan yang kurang maksimal. Rencana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 1. Mengatur atau menyusun formulasi pakan untuk ayam khusus. Dari hasil diskusi kami, telur yang tetap bentuk telur yang tidak normal, percampuran yang tidak merata, tidak. Adapun kesimpulan diskusi dari kelompok kami adalah untuk menghasilkan telur tetas yang baik perlu memperhatikan asal usul dari ayam telur yang dipelihara karena bibit ayam yang baik akan diperoleh dari telur tetas yang baik pula. Ada pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Silakan kelompok 2. Bagaimana cara untuk mengatasi supaya ayam lebih banyak bertelur? Dengan cara menyusun formasi pakan ayam bertelur. 2. Biasa. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil diskusi kami, telur yang tetap, telur yang tidak normal, percampuran yang tidak merata, tidak baik dikomplementasikan karena tidak memiliki ciri-ciri telur tetas yang baik, sehingga apabila dimasukkan ke dalam tetas, maka tidak akan menetas. Adapun kesimpulan diskusi dari kelompok kami adalah untuk mengetahui detail budaya telur, melakukan pengelompokan dengan menggunakan teropong telur tetas sehingga kita bisa mengetahui telur tersebut fertil atau tidak fertil. Yang mau bertanya untuk kelompok 2? Ya. Kata-kata yang dapat digunakan untuk pemeliharaan ayam telur. Kata yang bagus untuk pemeliharaan ayam telur adalah kandang baterai. Ya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari tayangan video yang telah kami tonton dan dari hasil informasi yang kami peroleh dari internet, kami menemukan beberapa permasalahan di antaranya. 2. Telur tidak sama besar dan jumlah telur masih sedikit. 3. Telur masih bercampur antara ayam yang satu dengan ayam yang lain. Karena solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan untuk menghasilkan telur yang baik perlu dilakukan sistem pengaturan atau menyusun formulasi pakan untuk ayam khusus untuk ayam bertelur sehingga presentasi bertelur bisa seimbang sesuai dengan umur dan bobot badan dari ayam tersebut dan dapat diperoleh telur yang berkualitas baik. 3. Pemeliharaan ayam bertelur sebaiknya menggunakan kandang baterai. Dari hasil diskusi kami, telur yang retak, bentuk telur yang tidak normal, percampuran yang tidak merata, tidak baik untuk ditetaskan karena tidak memenuhi ciri-ciri telur tetas yang
sehingga apabila dimasukkan ke dalam mesin kertas maka tidak akan menetas. Adapun kesimpulan diskusi dari kelompok kami adalah untuk mengetahui fertil tidaknya telur. Kami melakukan peneropongan dengan menggunakan teropong telur atas sehingga kita bisa mengetahui telur tersebut fertil atau tidak untuk memastikan telur yang ditetaskan betul-betul berkualitas baik. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya kelompok lain? Ya. Apa manfaat peneropongan? Ya. Manfaat peneropongan telur adalah untuk mengetahui apakah telur tersebut fertil atau non fertilnya telur dan untuk mengetahui atau tidaknya rongga udara di dalam telur. Ya. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Jadi, sebelum kita memasukkan telur ke dalam mesin kertas, tentunya kita perlu melakukan proses pemilihan telur terlebih dahulu. Ya. Tujuannya adalah supaya telur yang kita masukkan ke dalam mesin kertas betul-betul telur yang berkualitas baik. Dengan memperhatikan beberapa kriteria, diantaranya adalah dari mana telur itu berasal ya, hidupnya harus kita perhatikan. Terus yang berikutnya adalah bentuk telur. Apalagi selain itu, ya keutuhan kulit, jangan sampai kulitnya nanti bergerigi, kasar, berkapur dan lain sebagainya ya. Selain itu apalagi? Kualitas telur. Kualitas kulit telur tidak kasar. Dan yang terpenting adalah ada terdapat embrio di dalamnya ya. Nah, untuk mengetahui fertil dan tidaknya telur tersebut atau ada tidaknya rongga udara di dalam telur, maka perlu kita melakukan proses peneropongan terlebih dahulu untuk memastikan telur tersebut fertil. Nah, setelah nanti kita peroleh telur yang betul-betul berkualitas baik, baru kita masukkan ke dalam mesin kertas dan siap untuk ditetaskan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian terhadap pemahaman materi kita pada hari ini, Ibu akan melakukan post test ya. Silakan
itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang pemilihan telur tetas ya. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke materi penetasan telur ya. Jadi telur yang sudah kita identifikasi hari ini kita masukkan ke dalam mesin tetas pada materi minggu depan ya. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa.